kasih waktu dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi 7 cara memilih bisnis, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjawab 4 pertanyaan ini, sesungguhnya ya sudah, seminar kita selesai, nggak perlu dilanjutkan. Berarti ini semua sudah paham. Pertanyaan pertama, kenapa Anda ingin berbisnis? Itu kenapa Anda ingin berbisnis? Siapa yang menjawab? Ingin lebih kaya. Ingin lebih kaya, pasti ikut di Hermes ya kemarin. Ingin mencapai kesejahteraan. Wih, kayak main film. Kasih dengan untuk yang udah sukses di Pak Julia dan juga tadi tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan bukan Berpenghasilan tetap gitu ya. Jadi dengan berusaha ini saya rasa saya nggak terlalu demen di PNS. Oh, nggak temen di PNS. Ya PNS sorry ya. Oke, lagi. Ya, Mas. Ingin menyangkal bahwa berpenghasilan itu tidak harus pegawai. Oh, ingin menyangka. Niatnya luar biasa. Oke, ada lagi. Kenapa Anda ingin berbisnis? Ini pertanyaan simpel tapi mendasar. Karena kegagalan Anda menjawab pertanyaan ini yang membuat Anda tidak akan pernah berlanjut jadi seorang pengusaha. Kegagalan Anda menjawab pertanyaan ini yang membuat Anda tidak bisa berlanjut menjadi seorang pengusaha. Dan ini yang membuat pertanyaan inilah yang membuat banyak pengusaha bangkrut dan kapok. Siapa lagi? Pak, barusan sini. Kenapa Anda ingin berbisnis? Kenapa Anda ingin berbisnis? Menurut saya ingin bahagia di akhirat. Ingin bahagia di dunia akhirat. Wow, luar biasa. Oke. Yuk, kita lihat ya. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah persepsi. Ini masalah filosofi. Ini masalah fondasi. Jadi siapapun ketika mau mulai bisnis, tanyakan dulu. Emang lo mau ngapain sih bisnis? Saya pengen nyari uang, Pak. Oke, kalau setahun 2 tahun yang akan datang uang itu tidak bertemu, berhenti nggak Anda di bisnis? Berhenti nggak Anda berbisnis? Ya berhenti. Lo Anda bisnis nyari uang. Setelah 2 tahun nggak ketemu uangnya, nggak dapat labanya, nggak ada untungnya, berhenti pasti Anda di bisnis. Oh, ada yang dengan gagah perkasa bilang, no Pak, bukan cuma uang yang saya cari. Saya nyari waktu luang Pak. Saya ingin time freedom. Dan begitu jalan bisnis setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda terjebak rutinitas di bisnis. Apa bedanya seorang pebisnis dengan karyawan? Berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang sampai malam. Ingat, ketika Anda jadi karyawan, Anda harus berangkat pagi, pulang sore, betul? Betul. Jangan salah. Begitu Anda bisnis, Anda bisa berangkat habis subuh, pulang mendekati subuh. Percayalah sama saya. Yes. Artinya apa? Anda tidak bisa lebih free dibandingkan Anda jadi karyawan. Maka ketika Anda hanya mencari waktu luang, percayalah 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, Anda akan berhenti dari bisnis. Gila ya, bisnis capek banget. Kok berangkat pagi, pulang lewat jam 9, jam 10, anak udah tidur lagi. Padahal waktu jadi karyawan saya pengen bisnis supaya waktu saya bebas bersama anak-anak, bersama istri. Saya ingin pekerjaan saya hanya ternak teri. Tahu ternak teri? Antar anak, antar istri saja. Itu kan impian-impian yang Anda harapkan ketika memulai bisnis. Ternyata faktanya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu Anda lebih sibuk. Waktu kerja, Anda masih bisa ikut pengajian seminggu sekali. Begitu bisnis, mulai bolong-bolong. Waktu kerja, Anda masih bisa ngisi pengajian di mana-mana. Begitu bisnis, mulai keteteran. Karena Anda jauh lebih sibuk dibandingkan Anda bekerja. Maka pada saat itu Anda akan berhenti dari bisnis. Kenapa? Ternyata waktu yang saya cari nggak saya dapat. Saya ingin lebih kaya Pak dengan bisnis. Oke, 5 tahun jalanin bisnis nggak kaya-kaya juga tuh. Berhenti nggak Anda dari bisnis? Berhenti. Tadi Mas bilang
saya pengen lebih bahagia, saya pengen bahagia dunia dan Mas, saya mau konfirmasi dulu. Anda tahu nggak arti bahagia? Bahagia itu apa, Mas? Kalau menurut saya, bahagia itu bisa membuat saya senang. Bisa membuat Anda senang dan orang lain senang. Oke, lihat ya definisi Bang siapa namanya? Faisal. Bang Faisal. Bang Faisal bilang bahagia itu bisa membuat saya senang dan bisa membuat orang lain senang. Oke, ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda kecewa dengan diri Anda. Oke? Lalu kemudian kesalahan itu membuat saya juga kecewa, melukai hati saya. Anda kecewa, saya kecewa. Pertanyaan saya, Anda bahagia nggak? Insya Allah saya bahagia. Lah, kok melanggar definisinya sendiri sih? Karena ada konsep yang belum saya bilang. Oh, gitu. Apa tuh konsepnya? Karena begini, konsep saya pada saat mengatakan ingin bahagiakan diri dan orang lain, tentu orientasinya itu kerja untuk Allah, demi Allah. Oke. Pada saat kita nggak bahagia, orang lain nggak bahagia, mungkin itu di pandangan kita di sisi lain atau di sisi lain. Anda ingin membahagiakan diri Anda ingin membahagiakan orang lain. Membahagiakan diri Anda itu seperti apa? Konkret. Saya bekerja agar Allah senang. Wah, luar biasa. Tenang dulu dong. Banyak teman-teman bilang ini, Pak, saya bisnis karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Terus saya tanya, gimana cara Anda bahagia orang tua dengan bisnis? Saya ingin di masa tua dia memberikan rumah terbaik buat dia. Luar biasa nggak? Saya ingin di masa tuanya ayah ibu saya bisa berangkat haji dengan biaya dari hasil bisnis. Luar biasa nggak? Saya ingin semua makannya sudah saya jamin sepanjang akhir hayat. Ketika mereka sakit, saya biayai masuk rumah sakit terbaik. Luar biasa nggak? Ceritanya, kita berjalan bisnis, orang tua kita sakit, nggak sanggup biaya. Bahagia nggak? Iya. Bahagia nggak? Begitu menjelang akhir hayat, pas ternyata kedua orang tua kita dipanggil sama Allah, daftarin haji juga belum. Bahagia nggak? Kasihan sekali hidup Anda seumur hidup tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena salah satu parameter kebahagiaan Anda sudah hilang. Kalau Anda tidak bisa membiayai orang tua Anda, kalau Anda tidak bisa memberi rumah terbaik, kalau Anda tidak bisa memberikan dia perjalanan haji sampai akhir hayatnya, maka saya bisa pastikan dengan konsep itu Anda tidak akan pernah bahagia seumur hidup Anda. Betul apa betul? Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Kenapa? Kenapa itu betul? Karena betul. Karena pertanyaannya betul dan betul, bukan benar atau salah. Kenapa? Karena Anda telah menetapkan konsep kebahagiaan di luar diri Anda. Sengsaralah orang yang menetapkan konsep kebahagiaan itu di luar diri Anda. Kita memang ingin membiayai orang tua kita memang ingin memberi yang terbaik buat orang tua kita. Tapi kalau takdir berkata lain, kita belum bisa mampu, tetaplah Anda bahagia. Karena konsep kebahagiaan kita simpel, apa yang tadi Bang Faisal bilang. Saya bahagia jika saya bisa selalu dekat dengan Allah. Gak peduli ada utang berapa, gak peduli punya bisnis berapa, gak peduli ada musuh berapa banyak, gak peduli saya difitnah orang, gak peduli lingkungan saya. Selama saya berusaha dekat dengan Allah, saya tetap bahagia. Jadi saya ingin teman-teman yang mulai bisnis, udahlah, gak usah ngomongin modal dulu, gak usah ngomongin manajemen dulu, gak usah ngomongin yang lain-lain. Pegang dulu konsep kebahagiaan Anda. Karena banyak pebisnis stres, banyak pebisnis itu depresi, banyak pebisnis itu bunuh diri. Akhirnya keluarga berantakan, pecah dan sebagainya. Karena mereka nggak punya konsep kebahagiaan. Dan kita punya konsep kebahagiaan. Yang ketika saya cross check, ternyata banyak juga teman-teman yang nggak tahu konsep kebahagiaan itu apa. Jadi konsep kebahagiaan kita adalah selama kita dekat sama Allah, selama Allah ridho dengan kita dan kita ridho sama Allah, maka hidup kita selalu bahagia. Nggak peduli makan tuh kemudian cuma nasi saja pakai piring atau piring saja nggak pakai nasi.
peduli orang mau fitnah kita kayak apa, orang mau ngomongin kita kayak apa. Karena yang mengukur prestasi kita bukan orang lain. Yang mengukur prestasi kita bukan atasan kita, bukan customer kita, bukan investor kita, bukan bos kita, bukan guru ngaji kita. Yang mengukur prestasi kita Allah. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi. Jadi kenapa Anda mau bisnis? Robert Kiyosaki dalam sebuah bukunya 10 tahun yang lalu pernah menulis, tar dulu saya tanya dulu, tahu nggak Robert Kiyosaki? Nggak tahu ya? Tahu. Yang jualan mie Aceh di pojok. Namanya Robert. Penulis buku salah satu yang cukup populer ya tahun 2000-an. Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Guiding to Investor, Rich Brother, Rich Sister, ada berapa buku lain? Ada sekitar 5 ya. Di buku-buku awal ini yang membuat saya terinspirasi. Guru bisnis saya yang pertama adalah ayah saya. Mentor bisnis saya yang pertama adalah ayah saya. Karena ayah saya telah mendidik saya jualan sejak kecil. Bahkan pada saat usia saya baru 4 tahun. Maka itu saya tularkan ke anak saya. Semua anak saya baru 4 tahun biasanya saya sudah ajarkan bisnis, baik di rumah maupun di luar. Guru bisnis saya yang kedua adalah kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Pak Valentino Ninci, menulis buku yang pernah dalam sini. Nah, itu guru bisnis saya pada saat di SMA. Karena memang beliau dari SMA sudah sangat luar biasa. Makanya gak jauh-jauh pekerjaan saya dengan pekerjaan beliau ya. Misi-misi seperti ini dan bikin teman-teman UKM gitu ya. Satu-satunya murid dia yang jadi orang seperti dia. Jadi pembicara publik, jadi motivator, jadi mentor bisnis, jadi cuma saya. Yang lain nggak jadi seperti itu, jadi bisnis biasa gitu ya. Guru bisnis saya yang ketiga adalah Mas Pepen Jari-Jari. Karena beliau lah yang meyakinkan saya bahwa lu bisa jadi pebisnis. Oke. Guru bisnis saya yang keempat adalah Robert Kiyosaki. Karena saya pernah bilang, kalau dia datang ke Jakarta, gue cium tangan tuh gitu. Kenapa? Hanya banyak kata-kata beliau yang membuat saya oh ya. Jangan tanya kepada saya, kata Robert Kiyosaki, how to do the business. Tapi tanyakan kepada saya, why do you have to do the business? Maka saya bisa kasih tahu kenapa Anda harus berbisnis. Pertanyaan bagaimana dengan pertanyaan mengapa itu jauh lebih penting pertanyaan mengapa. Jadi saya bisa ngomong ini sampai besok pagi tanpa masuk materi yang lain. Karena ini bongkar mindset dulu. Jadi kenapa Anda ingin berbisnis? Kata jawab juga. Ada Pak. Ya. Karena kerja berbisnis itu ya kerja proses yang harus kita perjuangkan dengan ketangguhan dan prinsip saling membangun relasi dan kepercayaan ya terhadap lingkungan dan juga Rasulullah itu kan seorang yang pembisnis namanya itu ya. Yes. Oke, Bang siapa? Saya Hendra. Bang Suhendra. Dari ibu-ibunya, dari bapaknya. Ya. Karena ingin dekat dengan Allah. Saya ingin jawaban-jawaban itu semua. Tepuk tangan dulu buat Anda. Yes. Saya terharu dengan jawaban beliau. Saya nggak bisa beli pulsa, ini mungkin bermanfaat. Wah, luar biasa.